Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita bertanya, mengapa di tengah kemajuan ekonomi global yang begitu pesat, masih banyak ketimpangan dan krisis yang terjadi? Mengapa sistem ekonomi yang ada belum mampu memberikan keadilan untuk semua? Jawabannya mungkin terletak pada sebuah konsep yang telah ada sejak 14 abad yang lalu. Namun, kini kembali menjadi perhatian dunia, yaitu ekonomi syariah. Ekonomi syariah bukanlah sekedar sistem ekonomi alternatif, melainkan sebuah paradigma yang mengintegrasikan nilai spiritual dengan aktivitas ekonomi. Secara sederhana, ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam, di mana setiap transaksi dan kegiatan ekonomi harus selaras dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara bisnis syariah adalah implementasi praktis dari prinsip-prinsip tersebut dalam dunia usaha dan perdagangan. Yang menarik dari ekonomi syariah adalah pendekatannya yang holistik. Ia tidak hanya memperhatikan aspek profit atau keuntungan semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bersama. Dalam ekonomi syariah, kesuksesan tidak hanya diukur dari seberapa besar keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang bisa diberikan kepada masyarakat luas. Untuk memahami ekonomi syariah dengan baik, kita perlu mengenal prinsip-prinsip dasarnya terlebih dahulu. Islam sebagai way of life memberikan panduan lengkap dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam berekonomi. Ruang lingkup ekonomi Islam mencakup seluruh aktivitas mulai dari produksi, distribusi, konsumsi, hingga investasi yang semuanya harus mengikuti koridor syariah. Paradigma ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang berbeda dari sistem yang ada saat ini. Jika sistem kapitalis cenderung memberikan kebebasan tanpa batas dalam kepemilikan dan aktivitas ekonomi, ekonomi Islam mengatur hal tersebut dengan prinsip-prinsip yang jelas. Tidak hanya itu, berbeda dengan sistem sosialis yang membatasi kepemilikan individu secara ekstrim, ekonomi Islam mengakui kepemilikan pribadi namun dengan tanggung jawab sosial yang tinggi. Dalam konteks kepemilikan, Islam mengenal 3 jenis kepemilikan yang saling melengkapi. Pertama, adalah kepemilikan individu yang diakui dan dilindungi. Kedua, adalah kepemilikan umum untuk sumber daya yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan ketiga adalah kepemilikan negara untuk mengelola kekayaan alam demi kepentingan rakyat. Konsep ini menciptakan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama. Yang tidak kalah penting adalah konsep distribusi kekayaan dalam Islam. Melalui berbagai instrumen seperti zakat, wakaf, dan sedekah, Islam memiliki mekanisme built-in untuk mencegah penumpukan kekayaan di satu pihak. Hal ini berbeda dengan sistem lain yang seringkali mengabaikan aspek distribusi, sehingga menimbulkan kesenjangan yang semakin melebar. Pemahaman tentang sifat manusia dalam Islam menjadi kunci dalam memahami perilaku ekonomi syariah. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki dimensi fisik, akal, dan spiritual. Ketiga, dimensi ini berpengaruh dalam setiap pengambil keputusan ekonomi, tidak hanya aspek rasional seperti dalam ekonomi konvensional. Dalam aktivitas konsumsi, ekonomi syariah membedakan dengan tegas antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan atau hajat harus diprioritaskan, sementara keinginan atau rogbah harus dikontrol agar tidak berlebihan. Konsep maslahah menjadi panduan utama. Setiap aktivitas konsumsi harus memberikan manfaat dan tidak menimbulkan mudarat, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Tidak hanya dalam konsumsi, prinsip maslahah juga diterapkan dalam aktivitas produksi. Produsen dalam ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan maksimal, tetapi juga memastikan bahwa barang atau jasa yang dihasilkan bermanfaat bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian
harus dikelola secara adil dan bertanggung jawab. Peran pemerintah dalam ekonomi syariah juga sangat strategis. Pemerintah berfungsi sebagai regulator yang memastikan implementasi prinsip-prinsip syariah, fasilitator yang mendukung pengembangan ekonomi syariah, dan supervisor yang mengawasi praktik-praktik bisnis. Ruang lingkup peran ini mencakup kebijakan fiskal dan moneter yang sesuai syariah, pengawasan terhadap praktik bisnis, serta pemberian insentif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah. Salah satu implementasi paling nyata dari ekonomi syariah adalah sistem perbankan dan keuangan syariah. Perkembangan industri ini di Indonesia menunjukkan tren yang sangat menggembirakan. Bank Syariah Indonesia atau BSI sebagai bank syariah terbesar mencatatkan pertumbuhan aset yang mencapai 48% dalam 3 tahun terakhir, menunjukkan kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi terhadap sistem perbankan syariah. Total aset keuangan syariah di Indonesia sampai Juni 2024 mencapai 2.756,45 triliun, dengan pertumbuhan sebesar 12,48% year on year. Angka ini membuktikan bahwa masyarakat semakin menyadari pentingnya sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Posisi Indonesia di pasar keuangan syariah global juga semakin menguat dengan berbagai inovasi produk dan layanan. Perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada sistem operasionalnya. Bank syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba, gharar atau ketidakpastian berlebihan, dan masyir atau spekulasi. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan berbagai akad atau kontrak syariah seperti mudharabah atau bagi hasil, musyarakah atau kemitraan, murabahah atau jual beli dengan margin, dan ijarah atau sewa. Tidak hanya perbankan, industri keuangan non-bank syariah juga berkembang pesat. Asuransi syariah atau takaful menawarkan konsep ta'awun atau tolong-menolong yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pasar modal syariah memberikan alternatif investasi yang halal, sementara fintech syariah menghadirkan inovasi-inovasi baru yang memudahkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Dunia bisnis syariah menawarkan pendekatan yang berbeda dalam menjalankan usaha. Orientasi bisnis dalam Islam tidak hanya profit oriented, tetapi juga berorientasi pada maslahah atau kemaslahatan. Prinsip-prinsip seperti transparansi, keadilan, dan kejujuran menjadi fondasi utama dalam setiap transaksi bisnis. Organisasi bisnis dalam Islam mengenal konsep musyarakah dan mudharabah yang menekankan keadilan dan pembagian keuntungan dan risiko. Etika perilaku produsen dan konsumen dalam Islam juga menekankan pada tanggung jawab sosial dan lingkungan, bukan hanya kepentingan ekonomi semata. Hal ini menciptakan ekosistem bisnis yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Yang menarik adalah perkembangan filantropi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi. Instrumen-instrumen seperti zakat, wakaf, dan sedekah tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang efektif. Di era digital saat ini, pengelolaan filantropi Islam semakin profesional dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Tantangan ke depan adalah bagaimana mengoptimalkan potensi ekonomi syariah yang begitu besar di Indonesia. Dengan mayoritas penduduk yang muslim dan dukungan regulasi yang semakin kuat, masa depan ekonomi syariah di Indonesia sangatlah menjanjikan. Namun, hal ini membutuhkan komitmen bersama dari semua pihak, yaitu pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat, untuk terus mengembangkan dan mengimplementasikan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Ekonomi syariah bukan sekedar alternatif, tetapi sebuah solusi komprehensif untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan pertumbuhan yang konsisten dan dukungan yang semakin luas, from berbagai pihak, ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk menjawab tantangan-tantangan ekonomi kontemporer. Sebagai generasi yang akan mewarisi masa depan, mari kita jadikan ekonomi syariah bukan hanya sebagai pengetahuan, tetapi sebagai praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita tidak hanya membangun ekonomi yang menguntungkan, tetapi juga ekonomi yang memberikan berkah dan manfaat untuk semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.